Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini gereja merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1992 untuk pertama kalinya menetapkan tanggal 11 Februari sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Penetapan tersebut hanya berjarak 1 tahun setelah Bapak Suci didiagnosa menderita penyakit Parkinson. Hari tersebut diperingati secara khusus sebagai hari doa, pertobatan, dan persembahan diri secara total, termasuk penderitaan dan kelemahan manusia. Dalam perayaan Ekaristi Hari Orang Sakit Sedunia ini, kita diajak pula untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan ini dengan penuh hikmat. Dan perayaan Ekaristi pada hari ini dipimpin oleh Romo Yohanes Susilo Hadi, Pastor Paroki Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran. Dan mari kita perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jongkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang jongkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja secara khusus merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Hari Orang Sakit Sedunia menjadi sebuah kesempatan khusus bagi kita untuk berdoa, memberikan perhatian dan tanda kasih kita kepada saudara-saudari yang sakit, yang menderita. Secara khusus saat ini, di mana dunia mengalami situasi yang sangat sulit dengan wabah virus corona, ada banyak yang terpapar dan yang meninggal. Sesuai dengan tema Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29, mari kita bergandengan tangan mempererat persaudaraan universal
dengan memperhatikan saudara-saudari yang sakit, terpinggirkan, dan juga telantar. Kita satukan hati dan niat-niat baik untuk membangun persaudaraan universal, karena kita semua adalah saudara. Pada awal perayaan suci ini, marilah kita siapkan hati dengan dalam diri kita, membuka kita, pikiran kita untuk menyesali segala dosa-dosa kita. Namun demikian, secara khusus kita pada hari ini mendoakan pula saudara-saudari kita yang lansia maupun yang sakit, khususnya bagi Markus Buntaran, Bapak Paulus Sukiman, Bapak Perdana Halim, Paulus Yudayanto Tanu, Teresia Lim Yiwa, Teresia Della Aminuddin, Soni Harti, Kristina Darius Teguh Kristanto, Herawati, Rohani, Susi, Santi, yang mohon kesembuhan dari asmanya, Yusti, Sain Bayu, Sri Yatin Daunus, Maria Nelly, Buswan, Bapak Paulus Kan Lua, Bu Linda, Hari, Belva, Bu Sandayani, Ibu Maria Au, Ku Mujiono Surya Sak, Bu Neti Susatyo, Ibu Maria Ernawati, El Mariani, Yohanes Bangun Padudung, Julius Miling Parma, Yuli Padudung, Jusiharni, Sisilia Noviati Diana Hasman, Nikodemus Daniel Angkawijaya, Dominika Deo, Kristina Sugiyarti Suprino, Yuliana Kisilia Suwarsi, Regina Setiawati, Luciana, Elizabeth, Ibu Francisca Idayani Kahuni, Paula Hamel, Albertina Laik Rumiati, Indarati Indra, Oma Agustina Wong Keng Won, Veronica Rahael, Edo Wardus Rahael, Oma Rosa, Oma Nurhayati Kosasi, Bapak Yosef, Paulus Rudi, Maria Ko Swanio, Linda Wati, Maria Okyo Chung, Bapak Redi Harmanto, Ibu Kristina Suwarsi, Ibu Veronica Juarianti. Kita juga mendoakan arwah-arwah yang kita doakan pada hari ini. Yosef Halim Satyo Argo yang meninggal tadi malam, dan arwah Ibu Yohana Unah Kasim yang 11 tahun telah dipanggil Tuhan.
Kita doakan saudara-saudara kita ini, baik yang sakit, semoga Tuhan menyembuhkan saudara kita, menguatkan saudara kita dan meneguhkan mereka. Dan saudara-saudari yang meninggal, semoga mendapatkan tempat berbahagia dalam kemuliaan Allah di surga. Saudara-saudari, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat manusia, kami sudah Kau ciptakan agar berusaha menjadi sempurna dalam cinta kasih dan kebaikan. Semoga hati kami selalu terbuka dan dunia ini menjadi tempat kediaman yang membahagiakan bagi siapa saja. Pada kesempatan hari orang sakit sedunia ini, anugerahkanlah kepada mereka yang sakit rahmat penyembuhan. Hiburlah dan kuatkanlah mereka. Beri ketabahan hati kepada mereka semua. Terangilah hati dan budi mereka, sehingga mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu di kayu salib. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka
Ketika keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
para suster, Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pengalaman sakit, membuat kita menyadari kerentanan diri dan juga kebutuhan akan orang lain. Hal ini membuat kita semakin jelas merasakan bahwa kita adalah makhluk yang tergantung pada Tuhan. Ketika sakit, takutan dan juga kebingungan dapat mencekam pikiran dan juga hati kita. Kita mengalami ketidakberdayaan karena kesehatan kita tidak bergantung pada kemampuan ataupun kekhawatiran hidup yang tiada henti. Penyakit membangkitkan pertanyaan tentang makna hidup yang kita bawa di hadapan Tuhan dalam iman. Dalam mencari arah hidup yang baru dan lebih mendalam lagi, kita mungkin tidak menemukan jawaban langsung. Kerabat dan teman kita pun tidak selalu dapat membantu kita dalam pencarian tersebut. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara khusus ingin berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit. Kalau kita melihat tema Hari Orang Sakit Sedunia tahun 2021 ini adalah kamu hanya memiliki satu guru dan kamu semua adalah saudara. Ini diambil dari Matius bab 23 ayat yang ke-8. Di sini menyerukan hubungan dengan dasar kepercayaan untuk merawat orang sakit. Paus kita, yaitu Paus Fransiskus, mengawali pesannya untuk memperingati Hari Orang Sakit Sedunia dengan mengatakan di mana sebuah masyarakat dianggap lebih manusiawi sejauh ia peduli kepada orang yang paling lemah dan menderita dalam semangat cinta dan juga persaudaraan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa hari yang rutin diperingati setiap tahun ini menjadi kesempatan bagi kita untuk peduli dan memberikan perhatian secara khusus untuk mereka yang sakit dan mereka yang memberi perawatan kesehatan. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pesan Paus ini. Yang pertama, memerangi kemunafikan. Di tahun ini tentu Paus Fransiskus memperingatkan orang-orang Kristen tentang bahaya penyembahan berhala. Ketika iman yang dihidupi hanya menjadi kata-kata kosong karena sikap kita tidak peduli terhadap kehidupan dan juga kebutuhan orang lain. Tidak ada satu manusia pun yang kebal terhadap kejahatan kemunafikan yang mencegah kita berkembang sebagai anak-anak Bapa untuk hidup dalam persaudaraan secara universal. Poin yang kedua menyangkut penyakit dan iman. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam poin ini dilihatkan bahwa penyakit yang semakin beragam saat ini membuat kita menyadari bahwa kelemahan diri dan kebutuhan akan hidup bersama orang lain. Ini menimbulkan pertanyaan tentang makna hidup kita masing-masing. Dalam hal ini tentunya Paus Fransiskus mengangkat Ayub dalam kitab sebagai contoh yang patut diteladani. Ditinggalkan oleh istri dan teman-temannya dalam kemalangan tidak membuat Ayub itu gentar.
yang memilih untuk menolak kemunafikan dan memilih jalan kejujuran. Dan Tuhan mendengar tangisan Ayub dan menegaskan bahwa penderitaannya bukanlah hukuman atau tanda tidak pedulian Tuhan. Orang sakit tidak selalu diartikan sebagai orang yang menderita suatu penyakit. Namun, semua orang yang diabaikan, dikucilkan, dan menjadi bangsa dalam ketidakadilan, dalam hal sosial, menyangkal hak-hak fundamental, adalah orang-orang yang perlu dibantu. Khususnya pada situasi saat ini, pandemi COVID-19 telah menunjukkan ketidaksetaraan dalam sistem perawatan kesehatan sekaligus menunjukkan dedikasi para petugas kesehatan untuk merawat mereka yang sakit. Dan kita sebagai anggota dari komunitas gereja dipanggil untuk peduli dan mengasihi saudara-saudari kita yang lemah, menderita, dan yang paling membutuhkan. Dan poin yang terakhir yang dikatakan oleh Paus Fransiskus kepada kita semua berkaitan solidaritas dan hubungan persaudaraan. Solidaritas persaudaraan penting untuk diwujudkan dalam berbagai bentuk, di mana kita dipanggil untuk mengesampingkan keinginan pribadi dan juga perhatian kita kepada mereka yang paling rentan, dan juga membangun dan merasakan kedekatan dengan mereka dan juga membantu mereka. Para suster, Bapak Ibu dan saudara terkasih, marilah dengan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-29 ini, tanggal 11 Februari 2021 ini, dan bertepatan juga dengan peringatan Santa Perawan Maria Lourdes, merupakan kesempatan untuk mencurahkan perhatian secara khusus kepada orang sakit dan mereka yang memberi pertolongan serta perawatan baik di lembaga kesehatan maupun keluarga dan komunitas. Kita secara khusus memikirkan mereka yang menderita berkepanjangan karena pandemi virus corona di seluruh dunia. Kepada semua saudara, terutama yang miskin dan tersingkir, kita pun ingin menyatakan kedekatan batin dan juga meyakinkan mereka akan perhatian gereja dan penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu telah mengajarkan kepada kami untuk mencintai seluruh umat manusia, terutama mereka yang sakit, miskin, tersingkir. Ia telah menjadi guru kami satu-satunya. Bantulah kami anak-anakmu agar kami dapat meneladani hidup dan karyanya di dunia ini. Maka sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami, memanjatkan dengan perantaraan Putramu terkasih, Guru kami. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja senantiasa diberikan rahmat kebijaksanaan dalam menggembalakan umat Allah. Bimbinglah dan tuntunlah mereka, agar para pemimpin gerejamu dapat menjadi saksi cinta kasih dan dapat membangun kasih persaudaraan dengan sesama umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis dan para dokter, marilah kita berdoa bagi para tenaga medis dan para dokter yang mengabdikan diri dalam pelayanan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Semoga karena kebaikan hatimu, para perawat dan para dokter, Engkau beri hati yang tulus untuk melayani,
Berilah kesehatan yang prima, kekuatan hati dalam tugas dan karya-karya mereka, sehingga mereka boleh selamat dan bersukacita dalam melayani orang-orang yang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang menderita sakit, khususnya mereka yang terinfeksi virus corona. Ya Tuhan, kami mohon jamahlah, bantulah dan berikan mereka kekuatan jasmani dan rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka dan memberikan kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan umat manusia dan persaudaraan universal, marilah kita berdoa bagi seluruh umat manusia. Semoga cinta kasih dan teladan Tuhan kami Yesus, Sang Guru kami, dapat kami jalankan, sehingga kami dapat saling bergandengan tangan, membangun persaudaraan universal di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang sakit, ya Allah, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris yang sakit, baik karena usia, karena terinfeksi virus corona, ataupun sakit secara fisik. Semoga Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Semoga dalam segala penderitaan, mereka mampu menyatukan dengan penderitaan-Mu di kayu salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi, marilah kita hening sejenak memanjatkan apa yang menjadi wujud permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, secara khusus kita juga mendoakan umat kita di paroki kita yang lansia, yang sedang mengalami sakit, khususnya bagi Markus Buntaran, Bapak Paulus Sukiman, Bapak Perdana Halim, Paulus Wijayanto Tanu, Teresia Lim Yenhua, Teresia Dela Aminuddin, Sonarti, Kristina Darius Teguh Kristanto, Terawati, Rohani, Susi, Santi, Yusti Sain Bahyu, Sriyatin Danus, Marian Nelly, Buswan, Bapak Paulus Kanal Lua, Ibu Linda, Heri, Belva, Ibu Swan Dayani, Ibu Maria Hau, Gui Mujiono Suryaja, Ibu Neti Sutya, Ibu Maria Ernawati, El Harani, Yohanes Bangun Padudung, Julius Miling Parama, Julius Padudung, Yuli Padudung, Jusiani, Cecilia Novianti, Diana Hamsan, Nikodemus Daniel Angkawijaya, Dominika Deu, Kristina Sugiyarti Supriyono, Juliana Cecilia Surwarsi, Regina Setiawati, Luciana, Elizabeth, Ibu Francisca Idayanti Kahuni, Paula Hamel, Albertina Lek Lumiati, Indarti Indra, Oma Agustina Wong Keng Wen, Veronica Rahael, Ibu Wardus Rahael, Oma Rosa, Oma Nurhayati Kosasi, Bapak Yosef, Paulus Rudi,
Maria Kong Swan Neo, Indawati, Maria Ho Giok Chung, Pak Dedi Redi Hartanto, Ibu Kristina Suwarsi, Ibu Veronica Juaryati. Semoga saudara-saudara kami di paroki ini Kau sembuhkan dan Kau berikan kekuatan dalam hidupnya. Dan kita berdoa juga bagi arwah Yosef Halim Sarto Argo dan Ibu Yohana Unah Kasim. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Sudilah kiranya Engkau menyatukan segala permohonan kami di hari orang sakit sedunia ini. Lindungilah keluarga kami dan seluruh umat-Mu ini. Semoga yang sakit lekas sembuh dan yang tidak sakit Kau jaga kesehatannya. Semoga dengan perantaraan putra-Mu terkasih Sang Penyembuh semakin banyak orang terpulihkan, baik secara jasmani maupun rohani, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita hantar persembahan hidup kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Terimalah nomor 234, 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat roti anggur ini satukanlah kami dengan kurban putra-Mu, dan jadikanlah kami rezeki kehidupan bagi sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersembah sujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara
dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari orang sakit sedunia ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan. Dalam kesatuan dengan seluruh gereja dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodeng Timang, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon padamu ya Tuhan, sembuhkanlah juga saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Melalui Roh-Mu sendiri, semoga saudara kami Kau kuatkan dan Kau segarkan dalam hidupnya. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dan dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi muala Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan segala macam penyakit. Semua ini menyatakan bahwa Dialah pangkal keselamatan dan tumpuan harapan orang yang sakit. Maka marilah kita mohon kepadanya, ya Allah, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang hapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang hapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah. Yang hapus dosa dunia, berikan damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu.
Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan dari wabah pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjukkan kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun alam banyak hal kami telah mengecewakanmu, dan karenanya kami mohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan dan penyembuhan serta pemulihan darimu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menjaga dan merawat orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami